Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Mirabet Kasya Bangun, kelas B, Nurse 1 Keperawatan. Di sini saya membuat video tugas IBD menjelaskan tentang prinsip biokimia dalam tubuh. Biokimia merupakan salah satu cabang sains yang membuka dua bidang yang sama penting, yaitu biologi dan kimia. Biokimia menunjuk mengenal bahan kimia yang dihasilkan oleh benda hidup, kesan kegunaannya, dan cara memanfaatkan bahan aktif tersebut bagi meningkatkan taraf hidup manusia. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu kimia kehidupan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dasar kimia kehidupan. Ruang lingkup biokimia: 1. Komposisi dan struktur makhluk hidup. 2. Senyawa anorganik. 3. Senyawa organik. Komposisi dan struktur makhluk hidup. Senyawa anorganik tidak mengandung karbon. Air sekitar 70% dari total berat badan adalah senyawa anorganik terpenting dalam tubuh manusia. Senyawa anorganik penting lainnya merupakan senyawa kecil dalam sederhana seperti asam, basa, dan garam, karbon dioksida CO2, dan senyawa yang mengandung karbonat diklasifikasikan sebagai senyawa anorganik walaupun mengandung karbon. Senyawa organik mengandung atom karbon dan terkandung dalam ribuan senyawa kimia yang ditemukan di organisme hidup. Senyawa anorganik. Sifat air. Air memiliki sifat fisik dan kimia berikut ini: kohesif dan adhesif. Kalor jenis yang tinggi. Kalor uap yang tinggi. Air sebagai solvent. Kohesif dan adhesif karena ikatan hidrogennya, maka molekul air memiliki kecenderungan kuat untuk tetap berkaitan atau kohesi, dan juga kecenderungan untuk berkaitan dengan zat lain, adhesi. Karena kedua sifat tersebut, maka air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Karena sifat kohesinya, maka molekul air membentuk suatu lapisan permukaan yang kuat. Gaya kapiler. Kecenderungan air untuk naik secara kapiler pada selang yang sangat kecil karena sifat adhesif dan kohesifnya. Kalor jenis yang tinggi. Air dapat menyerap atau melepas sejumlah besar panas hanya dengan sedikit perubahan dalam suhunya. Karena sifat tersebut, maka perubahan suhu tubuh yang tiba-tiba akibat faktor eksternal atau internal dapat dicegah. Kalor uap yang tinggi. Mengalami evaporasi, keringat berevaporasi dari kulit. Senyawa anorganik. Asam basa dan derajat keasaman atau pH. Ionisasi air, asam dan basa, skala pH. Senyawa organik, komponen organik, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Prinsip-prinsip biokimia. Dalam proses sistem biokimia memiliki aturan ataupun prinsip kerja, struktur kimia dari komponen makhluk hidup, dan hubungan antara struktur kimia dengan fungsi biologis. Mempelajari metabolisme, yaitu keseluruhan reaksi kimia dalam makhluk hidup, proses kimia dan substansi yang menyimpan dan mengirimkan informasi biologi, serta molekul genetis atau sifat genetis. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Selamat siang, Bu.